Darurat kebakaran di Indonesia. Negara tetangga, Malaysia, Brunei akhirnya buka suara dan akan menuntut ke ASEAN mengenai bagaimana pencemaran yang dihasilkan oleh negara kita. Kita bahkan tahu di mana kemungkinan terbakarnya. Hampir semua kebakaran hutan dan lahan itu adalah repeated burn area atau area terbakar yang selalu terulang gitu. Nah, kenapa kemudian bisa sebesar ini gitu? Makanya ini disebut sebagai bencana hidrometeorologis, bukan bencana alam. Artinya adalah bencana yang disebabkan akibat ulah manusia. Dan kebakaran hutan ini hampir terjadi 4 tahun sekali, Mas. Mungkin nggak sih hutan ini dieksploitasi untuk kepentingan beberapa pihak gitu misalnya? Mungkin nggak gitu? Bukan mungkin, Mas, udah. Ternyata ada hal yang unik, bahwa ternyata di kolom komen banyak warga Indonesia yang approve dengan hal itu dan mendukung tindakan dari Malaysia dan juga Brunei untuk membawa ke meja hukum apa yang dilakukan oleh Indonesia. Ini bukan masalah nasionalisme, tapi mungkin ini adalah bentuk dari apa ya kalau saya bilang, mungkin bentuk dari cara mereka karena mungkin sudah ngerasa buntu untuk ngomong ini kenapa gimana, udah bertahun-tahun tiap tahun kejadian kok masih begini terus, udah buntu. Akhirnya ketika negara lain yang bunyi, mereka semua ngerasa support. Nah, ini unik. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan Bang Iqbal Damanik ya, yang sampai sekarang juga masih berkutat untuk mengamati permasalahan ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ari. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sekarang posisi di mana Bang? Saya di salah satu tempat epicentrum kebakaran hutan. Di mana tuh, daerah mana? Kalimantan? Seberangnya. Saya lagi di Sumatera, di beberapa provinsi lah ya, ada di salah satu provinsi yang sedang kebakaran. Loh, guys, jadi kebakaran nih ya, kita ingetin dulu. Kebakaran bukan cuma di Kalimantan. Kebakaran sekarang udah di daerah Sumatera. Yang saya baca itu kan berarti di Lampung ya Bang. Kalau Abang di mana, daerah mana nih? Di Riau nih, Bang. Di Riau juga kena sekarang. Kemarin Lombok juga kena kabarnya. Daerah Surabaya juga kena. Ini kalau di sana, ini epicentrum juga ini. Sebenarnya Di Riau Riau. itu jadi epicentrum sejak dulu ya, dan ini semoga tidak menjadi epicentrum kembali dengan kita berharap bahwa memang kebakaran hutan dan lahan terkendali di sini. Tapi kita tahu bahwa ada beberapa titik-titik ya di beberapa kabupaten di Riau yang sekarang terjadi kebakaran hutan. Tapi harapan kita tidak menjadi epicentrum baru karena semua kita akan dikorbankan gitu ya. Dan Kalimantan bisa teratasi dengan cepat gitu. Walaupun kita tahu sebenarnya kalau gambut sudah terbakar, memadamkan itu susah sekali. Mau sebanyak apapun kita punya helikopter waterbombing, sebanyak apapun kita punya pesawat yang bisa membawa air dan memadamkannya. Gambut berbeda sama tanah-tanah mineral, misalnya seperti di Amerika yang bisa terjadi selesai dalam 1-2 hari atau di beberapa wilayah Eropa. Indonesia berbeda karena kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu ada di wilayah gambut. Tapi edukasi ini atau ilmu ini memang tidak dimiliki oleh para pejabat terkait Bang. Bahwa kalau kebakaran gambut itu efeknya beda dengan yang lain-lain. Masa nggak paham? Ini kan udah jadi makanan rutin. Ini yang menjadi menyedihkan sebenarnya bagi kita ya, Indonesia, karena ahli kebakaran hutan di Indonesia kita bisa list lebih dari 100 orang yang punya keahlian soal kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Spesifik kebakaran hutan dan lahan atau ahli gambut di Indonesia itu banyak, Mas. Bahkan ada di kementerian, di BRIN, di IPB, di fakultas-fakultas kehutanan banyak dosen yang paham soal ini. Bahkan di UNRI, di Riau sendiri atau di universitas-universitas di provinsi-provinsi tempat terjadinya kebakaran hutan ya, mereka punya kefakihan ilmu soal kebakaran hutan dan lahan gambut ini gitu. Jadi sebenarnya dan diskusi soal kebakaran hutan dan lahan gambut tahun ini akan terjadi sebesar ini itu sudah dari tahun lalu sebenarnya diprediksinya. Bahkan institusi pemerintah sendiri gitu ya, baik BMKG memang sudah memprediksi akan terjadinya panas gitu karena ada heat wave di beberapa wilayah Eropa kan, masih ingat kan Mas Ari dan teman-teman, mungkin masih ingat bahwa wilayah Eropa mengalami heat wave dan sekarang akan masuk di wilayah Indonesia gitu. Jadi sebenarnya sangat bisa diprediksi gitu. Dan harusnya kalau seandainya bisa diprediksi, mungkin kebakaran hutan dan lahannya mungkin akan tetap terjadi, tapi paling tidak sebesar sekarang dan korbannya bisa diminimalisir.
gitu Mas Ari. Kalau nggak salah ini kan udah bertahun-tahun ya. Kami sendiri pernah ke sana ke 2009, waktu 2019 tuh di Pekanbaru juga tuh waktu itu kan. Dan kalau memang sudah jadi ya orang bilang ini jadwal tahunan gitu. Ya kenapa jadwal tahunnya bukan sesuatu yang membanggakan gitu. Ibaratnya memang ada tambahan saya lihat, ada tambahan mungkin gelombang panas apa segala macam yang menambah. Tapi kan kita bisa antisipasi sebelumnya jika kita ya yang berada memiliki kebijakan paham hal ini dan gitu. Ini udah banyak yang mengomentari kayak gini sih. Kalau emang rutin kejadian tiap tahun kan bisa dicegah gitu ibaratnya. Dan yang berada di sana di lapangan ya orang-orang yang berilmu dan paham gitu. Tinggal pelaku kebijakannya aja menentukan regulasi-regulasi tertentu. Harusnya kalau udah seperti saat ini harusnya perdebatan kita bukan di soal terbakar apa dibakarnya ya Mas Ari ya. Tapi adalah posisi bagaimana pemerintah mengelola gambutnya gitu. Jadi kalau seandainya ini apa gambutnya itu baik, gini, kebakaran hutan dan lahan ini sesimpel bahwa gambut kita udah rusak. Kenapa bisa dibilang sesimpel itu? Karena kebakaran hutan dan lahannya selalu terjadi di wilayah yang sama, di wilayah gambut. Jadi bukan hanya soal ini terjadi setiap tahun gitu, Mas Ari. Bukan hanya soal ada ahlinya, kita bahkan tahu di mana kemungkinan terbakarnya. Udah Sudah tahu tahu, bahkan. sudah tahu bahkan jadi gini, hampir semua kebakaran hutan dan lahan itu adalah repeated burn area atau Heeh, area terbakar yang selalu terulang gitu. Nah, heeh, kenapa kemudian bisa sebesar ini gitu? Karena memang saat ini sedang terjadi Godzilla El Nino, artinya ada krisis betul. iklim. Jadi kalau Heeh, kalau aku mau sampaikan gini Mas, mungkin agak panjang dikit ya. Eh, ya. eh, aku nggak tahu bahasa halusnya ya, tapi ini seperti lingkaran setan sebenarnya. Jadi Heeh, kayak siklus yang kita, jadi gini, terjadi krisis iklim, bentuk dari, makanya ini disebut sebagai bencana hidrometeorologis, bukan bencana alam. Artinya adalah bencana yang disebabkan akibat ulah manusia. Jadi terjadi apa? Terjadi krisis iklim yang heeh, diakibatkan oleh emisi yang sangat besar dan heeh, bentuknya adalah extreme weather event atau heeh. persoalan cuaca ekstrim. Kalau hujan Ya. sangat deras sekali, yang makanya terjadi akhir tahun lalu, gitu ya. Heeh, Lalu kemudian kalau dia panas panas sekali seperti yang sekarang, makanya nggak disebut sebagai El Nino biasa, tetapi heeh, disebut sebagai Godzilla El Nino untuk menggambarkan heeh, bahwa kebakaran ini akan besar sekali. Nah, pada saat dia terbakar, dia akan menciptakan emisi lagi kan. Gambut ini heeh, terbakar emisi lagi yang akan menyebabkan panas suhu bumi. Jadi ini kita tuh kalau tidak kita mencegah gambut, kita tuh akan berulang di situ terus gitu. Nah, ini sebenarnya persoalan yang harus diatasin. Dan kebakaran hutan ini hampir terjadi 4 tahun sekali, Mas. Jadi setiap tahun kebakaran hutan itu terjadi. Tapi kalau secara data kita bisa lihat tahun-tahun ini, lalu tahun heeh, 2023 naik sedikit, heeh, 2019 naik sedikit, terus 2015 naik sedikit sedikit. Jadi ini hampir bisa dipastikan adalah 4 tahun sekali pada saat El Nino datang. Kita tidak heeh, menyalahkan El Nino, gitu. Tapi kalau seandainya pada saat El Nino ada, extreme weather eventnya ada, tapi gambut kita baik-baik saja, maka kebakaran hutannya mungkin akan terjadi, tapi nggak akan sebesar ini. Artinya terkontrol gitu. Nah, sekarang kenapa saya sebut bahwa kenapa kita harus keluar dari persoalan pada saat ini ya. Kalau sebelumnya mungkin kita udah ngomongin soal terbakar atau dibakar gitu. Nah, heeh, ini tuh seakan-akan kita mencari kambing hitam terhadap kebakaran hutan dan lahan ini gitu lah. heeh, Kambing hitamnya siapa ya, kita akhirnya kita sering sekali mengkriminalisasi masyarakat adat yang kita anggap mereka memiliki budaya pembakaran hutan gitu ya. Lalu kita sering sekali menyalahkan orang yang sedang memancing karena merokok gitu. Jadi kita mensimplifikasi persoalannya dengan cara mengkriminalkan orang gitu. Padahal persoalan sebenarnya nggak di situ. Persoalan sebenarnya adalah gambut kita sudah sangat rusak dan sangat kering gitu Mas. Memang gabut ini misalnya sudah kering nih, itu nggak bisa di restore gitu atau juga mungkin diperbaiki atau gimana gitu untuk jadi biar tahun depannya udah punya gambut yang lebih bagus gitu. Misalnya kan itu di restore dengan lebih baik butuh waktu berapa lama sih sampai akhirnya kemudian kayak nggak punya apa namanya jalan keluar lagi selain itu gitu. Oh, sangat bisa sekali. Bahkan Indonesia dulu punya yang namanya Badan Restorasi Gambut.
lalu kemudian berubah menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Meskipun kita juga mengkritik badan ini karena mereka tidak juga melakukan restorasi atau memaksa perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang ada di Kesatuan Hidrologis Gambut untuk melakukan restorasi, tapi paling tidak dengan adanya Badan Restorasi Gambut ini ada langkah-langkah untuk merestorasi gambut. Tapi badan ini dibubarkan sama Pak Prabowo Mas tahun 2025 melalui Begitu. putusan Sesnek kalau tidak salah ya, ada surat keputusannya bahwa beliau membubarkan badan ini gitu. Dan kita lihat salah satunya adalah kita harus coba cek sebenarnya ya. Sebenarnya saya tidak ada data lengkap soal ini, tapi harusnya Kementerian Kehutanan saya harap juga bersuara gitu ya. Apakah dana mereka dipotong untuk penanggulangan atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan restorasi gambut secara maksimal, sehingga terjadilah kebakaran hutan dan lahan ini. Gitu Mas. Tapi sebenarnya ada anggarannya kan buat restorasi ini berarti. Ada. Sekarang kan gini Mas, soal anggaran ini ada, tapi cukup dan mampu tidak mereka melakukan restorasi untuk mencegah kebakaran hutan sampai sebesar sekarang? Itu yang harusnya jadi pertanyaan kita sih. Jadi anggarannya tentu ada, tapi apakah cukup gitu ya? Apakah itu juga bagian dari yang diefisiensikan? Karena apa? Karena badan restorasi gambutnya aja dihapus gitu. Artinya karena ketika ada badan restorasi gambut dulu, berarti ada anggaran di situ Mas. Ada upaya maksimal, ada staffnya di situ gitu, sehingga gambut ini memang bisa dikendalikan gitu Mas. Berapa lama butuh waktu untuk restorasi biasanya satu titik itu? Untuk melakukan restorasi ini pasti butuh waktu yang sangat lama sebenarnya. Tapi paling tidak yang bisa dilakukan adalah dengan cara pembasahan. Nah ini sebenarnya nggak terlalu sulit. Bukan tidak terlalu sulit ya, bisa dilakukan. Dan ini technically banget dan sudah banyak dilakukan. BRGM itu, Badan Restorasi Gambut itu punya 3 cara Mas untuk melakukan restorasi. Pertama adalah rewetting, pembasahan, kemudian merestore atau penanaman revegetasi atau melakukan penanaman di wilayah gambut. Yang ketiga adalah itu soal pemanfaatan ekonomi gitu. Jadi 3 ini harus dilakukan. Nah, ini bisa dilakukan dengan cepat aktivitasnya ya Mas. Tapi kalau dan dia tidak, misalnya kayak salah satu restorasi itu adalah kanal-kanalnya ditutup gitu. Tapi kalau dia tetap ditanamin, lalu kemudian tetap dibuka, ya dia akan kering lagi gitu. Jadi gambut harus tetap basah, itu sih yang penting. Dalam 1 tahun sebenarnya kalau untuk gambut ya, ini kan tidak seperti nanam pohon ya. Untuk gambut saja sebenarnya kalau seandainya dilakukan sekat kanal dalam 1 tahun penuh dan dia tidak dirusak, tidak dibuka, lalu kemudian tidak ditanamin tanaman akasia untuk hutan dan tanaman industri, sebenarnya 1 atau 2 tahun menurut saya cukup sih untuk mencegah kebakaran hutan. Sebenarnya bisa ya, sebenarnya ada ya mudah-mudahan didengar dan juga mungkin ada perbaikan di kedepannya yang kemudian hal seperti ini tidak kejadian lagi karena berulang. Kalau baru tahu ini kan kejadian kebakaran bukan cuma yang dibahas Bang Iqbal ini yang ada di Riau aja yang karena gambut atau semuanya karena itu. Ini kan yang kejadian juga di Lampung juga ada, di Kalimantan juga ada, di Lombok, Surabaya ada. Ini sebabnya sama semua atau Nah, beda-beda? gini dia beda Mas, tapi paling besar saya tidak punya angka pastinya, mungkin sulit ya. Tapi kalau angka pastinya mungkin sulit, tapi kalau sorry ya Mas. Angka pastinya mungkin sulit, tapi kalau kita lihat hampir 80% wilayah yang kebakaran hutan dan lahan ini adalah berada di wilayah gambut gitu. Jadi kalau gambutnya tuntas, paling tidak 50% persoalan kita selesai kan kayak gitu tuh. Nah, kenapa kemudian Palembang tuh memang nggak ada gambut, tapi ada asapnya kan? Dia berasal dari wilayah gambut yang berada di Oki. Gitu juga di Lampung. Sebagian besar Lampung juga ada wilayah gambut. Nah, bagaimana dengan Wekambas kan, Mas? Wekambas kan juga terbakar. Agak sedikit berbeda memang pendekatannya. Kalau di Wekambas yang savana yang sebenarnya dulu sudah pernah dibuka. Jadi kenapa kebakaran hutan dan lahan ini ya juga karena lahannya udah dibuka. Tahun 90-an Wekambas itu dulunya HPH, Mas. Sebelum dia menjadi Taman Nasional Wekambas. Nah, kalau yang kejadian di Lombok itu gara-gara apa? Lombok, Surabaya. Lombok sama beberapa kalau gini-gini. Makanya kita nggak bisa melepaskan bahwa ada kontribusi heatwave ya atau Godzilla El Nino atau panas yang sangat tinggi sehingga ketika terjadi kebakaran
kebakaran dia akan cepat menyebar. Jadi dia semacam bensinnya atau yang menjadi trigger memperpanjangnya. Tapi kalau untuk yang di Lombok, yang di Desa Sade, saya juga belum punya informasi sih, Mas. Apakah dia disebabkan dari adanya kebakaran di satu rumah, lalu kemudian merembet, tapi karena di dalam waktu yang panas, makanya cepat merembet, termasuk yang di wilayah Surabaya. Kalau di wilayah Papua biasanya kayak di beberapa wilayah siklop yang dia nggak ada gambutnya ya, tapi itu biasanya terjadi di wilayah-wilayah yang savananya besar atau kering, sama kayak di NTT juga gitu Mas. Nah kalau misalnya yang di Kalimantan ini kan kelihatannya titiknya banyak banget itu. Kalau kita lihat dari banyak postingan gitu, titiknya tuh kan hampir sekalimantan itu ada kebakaran semua. Itu gara-gara gambut juga atau ada sebab lain? Ini kan Godzilla El Nino memang datang. Apa sebesar itu gitu? Ya, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di wilayah yang kita lihat itu namanya FHS kan, Mas, Fire Hotspot gitu ya. Heeh. Jadi titik-titik api, gitu. Jadi titik-titik api ini menyebar di beberapa wilayah gitu ya. Dan hampir kita lihat kalau kita lihat titik apinya hampir di seluruh Kalimantan tertutup. Nah, kalau Mas lihat sebenarnya di wilayahnya itu ada wilayah Kalimantan Barat gitu ya. Hmm. Kalimantan Barat itu bahkan salah satu kesatuan hidrologis gambut terbesar di Indonesia. Bahkan Pontianak atau Kuburaya yang terbakar itu tuh hampir satu kabupaten itu berada di dalam kesatuan hidrologis gambut gitu. Termasuk di Palangkaraya, termasuk di Taman Nasional Sebangau gitu. Jadi dia dimulai dari pembakaran gitu ya. Tapi butuh dibuktikan apakah apinya berasal dari di luar wilayah gambut atau di dalam wilayah gambut gitu Mas. Jadi kalau dibilang apakah kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan hampir bisa dipastikan di wilayah gambut, tentu hampir bisa dipastikan muara terbesarnya ada di wilayah gambut. Ini kalau boleh tahu ini kan berapa sih yang jadi yang terbakar di berapa persen itu yang terbakar di Kalimantan? Di atas 50% titik api dan burn area-nya di Kalimantan kan tahun ini. Kalau terakhir yang salah itu hampir di angka 200 sampai 300 ribu hektar kan ya yang terbakar Mm-mm. di wilayah Kalimantan. Itu kan sampai itu benar bisa berimbas ke negara tetangga. Tentu, makanya Indonesia itu dari tahun berapa ya? Awal tahun 2000-an kalau tidak salah ya. Itu kita punya namanya ASEAN Agreement on Transboundary Haze. Jadi kita punya kesepakatan untuk mengatasi transboundary haze. Jadi api itu Mas, itu misalnya kita terbakar ya. Kalau kita lihat asap, teman-teman bisa lihat sebenarnya baik di firmsnya NASA ya. Teman-teman bisa lihat itu asapnya itu ke wilayah utara gitu, ke wilayah Sarawak saat ini. Bahkan Sarawak saat ini udah beberapa yang udah meliburkan sekolah, dan ketika Riau sama Sumsel terbakar itu memungkinkan untuk ke wilayah Kuala Lumpur dan Singapura gitu Mas. Dan ini sebenarnya kalau kebakarannya haze-nya gitu ya, haze-nya udah sampai di wilayah Malaysia dan Singapura, kemungkinan besar gitu ya kita terbakarnya cukup lama itu ada banget Mas. Jadi tapi saya berharap analisis ini salah ya Mas. Eh, eh, Ketika haze-nya udah terbakar, lalu beberapa taman nasional kayak di Sebangau terbakar, biasanya butuh waktu hampir lebih dari 1 minggu untuk memadamkan, atau kita kemungkinan besar hanya menunggu hujan. For sure ini Mas. Ini peristiwa atau simptom atau gejala yang hampir terjadi saat kebakaran hutan dan lahan skala besar terjadi. Jadi kita mungkin tidak bisa memastikan, tapi simptom-simptom itu bisa kita lihat, atau gejala-gejala itu bisa kita lihat sejak awal. Jadi saya dengar bahwa sebenarnya ketika bahkan ini baru viral sekitar 3 hari 4 hari yang lalu ya, kebakaran ini kan ya. Tapi katanya udah dimulai berapa hari sebelumnya nih, baru viral belakangan. Itu kenapa ceritanya tuh? Apa karena waktu itu belum besar atau gimana? Saya pastinya kurang ini ya, tapi kalau kita lihat beberapa pemberitaan media massa, bahkan di Kompas, CNN, BBC itu udah angkat di sekitar 10 atau 11 Agustus udah mengangkat soal kebakaran hutan dan lahan. Hmm. Teman-teman Greenpeace kan ada ya Mas, kita punya tim cegah api di Kuburaya. Di Kuburaya itu mereka udah aktif mulai dari awal Agustus. Dari awal Agustus mereka sudah aktif melakukan pemadaman api. Terus saya tanya, sudah seberapa besar gitu ya apinya? Hmm. Apakah ini terkontrol atau enggak, atau akan mungkin lebih besar? Mereka bilang sudah sampai
ada pada titik-titik di luar kuburaya. Nah, di situ sebenarnya kita udah ada semacam feeling kalau dia udah keluar dari kuburaya, kemungkinan dia besar itu sangat mungkin. Dan tanggal 13 Agustus gitu ya, saya mendengar asapnya atau titik apinya udah ada di wilayah Ketapang. Nah, ini sebenarnya menjadi titik kunci, bukan titik kunci ya, menjadi gejala yang sangat mungkin bisa kita lihat bahwa kebakaran hutan dan lahannya akan terjadi seperti sebesar sekarang. Dan itu terbukti Mas analisis itu. Jadi harusnya kalau dan banyak analisis yang udah memprediksi ini. Itu sih Mas. Ini kan Kaderullah lagi sekarang ini kejadiannya bersamaan dengan Godzilla El Nino gitu kan. Tapi di tahun-tahun sebelumnya kan nggak ada Godzilla El Nino kan. Tapi tetap terbakar juga tuh. Maksudnya walaupun nggak besar tapi kebakaran juga terjadi gitu. Kejadian per tahunnya ini kan ya oke lah, misalnya gambut ya, misalnya gara-gara gambut gini. Ibaratnya nih kalau misalnya ini nggak diapa-apain, tahun depan nggak ada Godzilla El Nino, kebakaran tetap ada atau gimana? Jadi gini, kebakaran hutan dan lahan ini memang akan hampir tiap tahun terjadi di wilayah yang sama ya, di wilayah gambut ini. Makanya saya bilang tadi Godzilla El Nino-nya adalah yang membuat dia menjadi lebih besar Amplify aja ya. dan mengamplifainya besar sekali gitu ya. Bahkan bisa melipat gandakan sampai 8 sampai 10 kali lipat dari yang biasanya. Karena apa? Karena kering gitu. Nah, kalau gini Mas, jadi gini, kalau untuk melihatnya di lapangan ya, misalnya terjadi kebakaran hutan dan lahan, tapi dalam situasi yang masih bisa ada hujan, jadi bisa segera terselesaikan. Lalu kemudian air, jadi kan gambut ini hamparan besar nih Mas, dan sebenarnya kadang tuh sulit sekali mendapatkan air. Jadi kalau dia memang masih ada air, dia masih mungkin terkendalikan. Nah, tapi kalau seandainya kayak situasi sekarang kekeringan ekstrim ya, airnya juga nggak ada. Jadi pakai apa sebenarnya memadamkan? Nah, Godzilla El Nino ini menambah parahnya, menambah sulitnya kebakaran hutan ini dipadamkan karena kebutuhan terhadap airnya juga akan semakin besar. Jadi kalau seandainya, makanya saya bilang lagi-lagi ya, kalau seandainya pendekatannya adalah pendekatan mengkriminalisasikan masyarakat gitu ya, mencari siapa yang membakar atau dibakar gitu ya, kebakaran hutan ini nggak akan selesai-selesai. Dia akan terbakar lagi tahun depan dan 4 tahun lagi pada saat kita mengalami El Nino atau musim kering ekstrim, ya akan seperti ini lagi. Gitu. Jadi makanya yang saya bilang inilah yang disebut sebagai lingkaran setan bencana. Jadi memang debat kusir jadi jatuhnya kalau misalnya kita bahas daerah situ ya, ibaratnya ujung pangkalnya jadi solusinya apa gitu kan. Ya berarti memang solusinya adalah bagaimana kita restore, mengembalikan fungsi dari gambut tadi gitu kan. Nah, tinggal tentunya ini adalah kalau saya lihat sih kalau pihak terkait yang melihat ini pun sudah tahu sebenarnya yang harus dilakukan apa ya. Ya di gambut berarti kan. Banget. Bahkan nggak perlu hero kayak Pak Prabowo, nggak perlu kayak jadi pahlawan super kayak Pak Prabowo yang dengan tegas bilang ini kalau ada korporasi cabut, nggak perlu kayak gitu, nggak perlu seakan-akan menjadi pahlawan akan mencabut seluruh perusahaan-perusahaan itu, padahal nggak dicabut gitu ya. Tapi kalaupun harusnya solusinya nggak kayak gitu, solusinya yang paling mungkin adalah nggak perlu mencabutnya, tapi gitu ya. Jadi kita akan analisis gitu wilayah-wilayah gambut mana yang harus direstorasi dari wilayah korporasi ini atau konsesi ini, lalu keluarkan itu dari wilayah konsesi dan lindungin dan restore. Itu sebenarnya sangat cukup sekali. Saya rasa ketimbang kita memperdebatkan terus ya Mas, kalau dicabut pekerjanya kemana, kami akan kerja di mana, kemiskinan akan banyak, nggak perlu menjadi hero kayak seakan-akan pahlawan kayak yang disampaikan Pak Prabowo. Cukup tinjau ulang konsesi ini dan keluarkan gambut-gambut yang masih mungkin untuk dilindungin dan dia untuk terbakar itu, dan lalu berikan kewajiban kepada perusahaan untuk melakukan perlindungan mutlak terhadap gambut yang berada di dalam konsesinya. Itu cukup Mas. Gitu. Tapi saya pernah dengar bahwa tindakan terbakar ini adalah untuk membuat satu farming baru gitu, misalnya penanaman jenis sesuatu yang harus dikosongkan gitu. Benar nggak sih itu? Iya, Pak Prof Bambang Hero itu ya salah satu ahli kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dari IPB itu selalu bilang sebenarnya gampang untuk melihat siapa yang membakar hutan ini.
Lihat aja siapa yang menanam kembali dan apa yang ditanam setelah kebakaran hutan terjadi. Tapi saya pernah dengar bahwa tindakan terbakar ini adalah untuk membuat satu farming baru gitu. Misalnya penanaman jenis sesuatu yang harus dikosongkan gitu. Benar nggak sih itu? Iya, Pak Prof. Bambang Hero itu ya salah satu ahli kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dari IPB itu selalu bilang, sebenarnya gampang untuk melihat siapa yang membakar hutan ini. Lihat aja siapa yang menanam kembali dan apa yang ditanam setelah kebakaran hutan terjadi. Tempo bahkan pernah menulis sekitar tahun 2015, habis asap terbitlah sawit. Dan saya bisa menyebutkan satu-satu nama mereka. Kalau seandainya saya aja yang cuman sekedar aktivis gitu ya, yang mencoba memahami isu ini, saya yakin orang-orang di kementerian, bahkan orang-orang di universitas bisa menyebutkan nama mereka dengan lebih jelas, Mas. Dan ini udah banyak diprediksi, Mas. Semakin besar krisis iklim atau semakin panas bumi ini, bencana yang terjadi di Indonesia itu bisa 8 kali lipat lebih besar.